Halo guys, balik lagi bersama gue ya, tentunya di channel Mr. Randy. Oke, setelah sekian lama, hampir 2 bulan mengupload video ya, karena ya alasan suatu hal, juga karena males juga, dan karena kayak, apa ya, rasa nggak niat gitu. Tapi satu lagi sama ngamatin progres gimana video gue ketika gue nggak upload secara rutin gitu. Tapi di luar dugaan, video gue yang lama-lama itu ke-up kembali, yaitu apa ya, istilahnya viewsnya beberapa hari belakangan ini, beberapa mungkin udah semingguan lah, viewsnya lumayan naik lagi. Jadi ya itu yang bikin gue semangat lagi lah bikin video. Apalagi pas video ini dibuat udah mencapai 4.000 jam tayang. Jadi nantinya mungkin besok akan gue daftarin ke monetisasi. Semoga aja berhasil dan nantinya kedepannya video gue ada iklannya tentunya. Oke, jadi di video kali ini setelah sekian lama nggak upload ya, gue nggak akan kayak biasanya yang ya membahas tentang YouTube lah. Kali ini gue akan menepati janji yang mana dulu gue pernah upload kan tentang review CBN Fiber ya, walaupun review sekedarnya ya ala kadarnya gitu. Dan gue janji kalau misalnya udah 6 bulan pemakaian, gue mau review lagi gimana sih, kecepatannya masih sama atau harganya masih sama dan lain-lain. Ya mungkin itu akan gue sampaikan di video ini ya. Tapi sebenarnya inti dari video ini yaitu nggak membahas itu, yaitu akan membahas tentang cara merubah password WiFi maupun user ID lah, user ID WiFi-nya gitu. Mungkin bagi kalian yang udah tahu itu terlihat simpel, tapi kalau misalnya yang belum tahu, apalagi yang baru pasang WiFi kan istilahnya kan bingung nih mau ngubah settingannya gimana, misalkan passwordnya mau diubah, terus namanya mau diubah kan kalau misalnya nggak tahu jalan awalnya kan agak bingung gitu. Nah di sini gue akan membahas itu ya. Tapi bukan gue sih yang ngebahas yaitu teman gue yaitu Nail Hydro Gaming. Ada channelnya juga, kalian bisa subscribe di bawah ini. Soalnya dia sih yang biasa ngotak-atik WiFi di kosan ini, di kontrakan ini, yang biasa setting ini itu segala macam. Jadi gue sekedar tahu sih, nggak begitu memahami, nggak begitu mendalami. Jadi gue suruh dia buat video aja pakai screen recorder. Dia jelasin sebenarnya pakai voice juga ya, pakai note biar bisa dipahami lah, lebih dipahami. Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja ya ke videonya. Simak kalau misalkan kalian ingin tahu bagaimana cara mengubah password sama username WiFi, terutama WiFi yang gue gunakan menggunakan modem CTI. Tapi di situ nanti juga ada dijelaskan yang secara umum kok. Jadi tenang aja, apa aja bisa kok. Oke, simak videonya berikut ini. Hai, namaku Neil dan aku akan ngasih tahu kepada kalian bagaimana cara mengatur password WiFi kalian sendiri. Oke? Hal terpenting yang harus kalian ketahui pertama adalah gateway. Gateway adalah semacam pintu masuk untuk ke pengaturan WiFi kalian. Ada 3 tipe gateway yang aku ketahui di sini. Pertama adalah TP-Link, IP-nya 192.168.1.1. Yang kedua adalah ZTE 192.168.1.1 dan Huawei 192.168.1.254. Oke, karena aku pakai CBN Fiber ZTE, jadi aku akan login lewat 192.168.1.1. Oke. Jadi ini adalah linknya ya. Dan tampilannya seperti ini. Oke, bagi kalian yang wifi-nya masih baru, masih sangat fresh ya, password dan username itu sama, admin. Dan kalau masih sama seperti ini, kalian sangat rentan wifi-nya karena bisa aja dijailin sama orang ya. Bisa aja diubah password dan pengaturan kalian ya. Jadi kalian kalau udah login langsung aja ganti password kalian ya. Oke, di sini aku udah berhasil login. Jadi bagaimana cara kalian mengganti password buat loginnya ini adalah kalian pergi ke administration. Lalu kalian pergi ke user management. Nah, di sini username admin. Ini nggak bisa diubah ya. Kalau yang administrator ini nggak bisa diubah ya. Username-nya udah pasti admin, tapi passwordnya masih bisa diubah. Kalian tinggal masukin aja password pertama admin, lalu kalian ganti pakai password yang kalian inginkan. Misalkan apa gitu ya. Nah, kalau udah selesai kalian submit di sini. Passwordnya username admin, passwordnya iri bilang bos. Oke, di sini udah selesai ya. Jadi kalian udah berhasil managing password buat login ke
ZTE-nya ini, atau kalau kalian pakai TP-Link bisa nih. Oke, lalu kalau kalian mau ubah password WiFi kalian ya, kalian pergi aja ke network, lalu ke WLAN ini, lalu SSID setting. Oh, kalau mau setting password ke security dulu, ke security. Oke, di sini password WiFi ku ya, GNS_NET_ID. Ini bisa aku ubah semauku ya, tapi karena yang terhubung ini banyak, gak bakal aku ubah ya. Aku cuma bakal ngasih tahu kalian kalau yang harus diubah itu cukup WPA passphrase-nya ya. Kalau kalian masih bingung yang authentication type ini, kalian pakai ini aja, WPA 2 PSK ini udah paling bener lah. WPA passphrase ini kalian ganti sesuai password yang kalian inginkan, lalu jangan lupa ketik submit. Oke, dan di SSID setting kalian bisa mengatur maksimum kliennya 1-32, dan juga SSID name-nya, ini nama jaringan WiFi kalian itu bisa diubah. Misalkan mau namanya jadi GNS R gitu ya. Tadi GNSNet, ini jadi GNS R. Oke, kita submit. Nanti nama wifi-nya bakal nge-refresh. SSID-nya kita ganti jadi GNSNet lagi. Oke, passwordnya nggak usah diubah-ubah ya, passwordnya. Submit. Oke, your data has been stored. Ini bakalan nge-refresh lagi ya. Untuk ngubah nama. Kalau dirubah namanya itu bakalan nge-refresh. Ini otomatis tersambung. Dan yang tadinya udah tersambung di GNSNet, kalau namanya diubah GNSR nanti bakalan lost connection atau harus masukin password lagi. Tapi kalau diubah lagi jadi GNSNet, nanti otomatis masuk lagi sesuai dengan data yang disimpan di HP dulu ya. GNSNet passwordnya masih tersimpan seperti dulu. Jadi yang tadinya lost connection jadi nggak lost connection lagi, bisa langsung terhubung otomatis gitu. Oke, mungkin cukup itu aja ya buat pengaturan password atau nama wifi-nya. Jangan lupa subscribe Nil Hydro Gaming. Nah, itu dia ya tadi ya penjelasan tentang bagaimana cara mengubah password WiFi maupun username WiFi tentunya. Itu mungkin baru itu dulu ya. Misalkan kalian ingin tahu lebih dalam lah tentang misalkan settingan-settingan dan lainnya, kalian bisa komen di bawah ini, request nanti kalau misalkan gue nggak bisa sendiri, gue akan minta tolong dia lagi tentunya untuk bikinin video. Hitung-hitung collab lah, bahasanya collab. Oke, itu tentang settingan WiFi ya. Nah, sekarang gue akan ya bukan review lagi sih, cuma share pengalaman aja bagaimana gue menggunakan WiFi CBN Fiber ini selama kurang lebih 6 bulan. Gue pasang April lah, berarti udah Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, udah hampir jalan 7 bulan nih. Nah, yang gue rasain selama penggunaan selama 7 bulan ini, ya bisa dibilang itu minim banget, minim apa ya, minim gangguan lah. Terhitung cuma baru 3 kali. 3 kali, itu pun apa ya, kebetulan kan tetangga gue juga pakai juga kan. Langsung nelpon apa, customer service-nya mungkin atau sales-nya, gue agak kurang tahu juga. Pas ada gangguan, langsung didatengin dan langsung dibenerin dan langsung jadi. Itu nggak makan apa ya, proses lama lah. Biasanya kan kalau maaf kan yang sebelah itu kan kalau misalnya nelpon customer service apa ya, itunya ya restart modem apalah. Ini untungnya apa ya, agak tanggap lah, agak sigap lah. Jadi misalnya kita nggak perlu nunggu lama-lama buat apa kalau misalnya ada gangguan gitu. Tapi itu di wilayah gue ya tentunya ya, kurang tahu misalnya apa cara pelayanan di wilayah kalian yang beda daerah, beda sama di tempat gue juga kurang tahu. Intinya selama pengalaman gue pribadi gunain CBN Fiber itu, ini gue agak puas. Ya bisa dibilang puas lah dengan pelayanannya, kecepatannya tetap normal, maksudnya 30 Mbps ya 30 Mbps beneran, bahkan kadang lebih. Apalagi kecepatan uploadnya yang rata-rata itu melebihi dari kecepatan downloadnya.
Terus untuk masalah harga, kalau yang harga kemarin 282.000 itu sebenarnya harga promo yang apa kebetulan berakhir bulan ini nih 282. Nah, untuk harga normalnya gue kira kan bakal 300.000 lebih. Ternyata cuma 299. Jadi itu ya istilahnya promo sekitar 18.000, 17.000-an lah. Jadi itu nggak terlalu selisih banyak ya, masih bisa terbilang murah lah untuk ukuran 30 Mbps plus tadi apa itu namanya Dance TV ya yang pernah gue sebutin, yaitu TV box. Kalau misalkan TV kalian masih biasa bisa digunakan menjadi TV Android atau Smart TV gitu. Untuk gue sih masih lumayan worth it dan murah. Jadi saran gue kalau misalkan kalian di daerah kalian tercover oleh CB Fiber, kalian cepet-cepet pasang aja deh buat apa ya? Ya ngerasain pengalaman internet yang mungkin sebelumnya belum pernah kalian rasain lah intinya lah. Gue juga apa ya istilahnya ngomong gini, ini jujur ya apa yang gue alamin, gue nggak di endorse segala macam. Nah jadi itu ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Tentunya kedepannya kalau misalkan channel ini berhasil dimonet, doain saja ya, amin. Tentunya akan lebih sering giat lagi lah, terutama kan nggak munafik juga, nggak apa ya nggak istilahnya nggak sosokan wah ini cuma hobi apa. Tapi kan kalau misalkan kita hobi bikin video begini menghasilkan kan lumayan juga kan intinya kan. Misalnya udah dimonet kan misalkan di itu ada iklannya kan, ya kalau misalnya yang nonton iklannya banyak atau video kita dikasihkan banyak kan lumayan kan, bisa menghasilkan dolar juga, bisa disairin juga. Makanya nanti kedepannya kalau misalkan video gue udah ada iklannya, kalian nggak nonton video gue nggak apa-apa, yang penting iklannya tonton aja tuh sampai full. Bercanda ya. Oke, mungkin itu aja ya dulu ya. Termesius, semoga harapan gue sih besok nggak nyampe seminggu udah diterima di monetisasi. Doain aja ya. Oke, thanks buat kalian yang udah support selama ini, ya hampir hingga video ini dibuat udah hampir mencapai 2000 subscriber lah, tinggal berapa lagi. Kedepannya gue akan rutin upload video apapun itu jenis videonya, karena emang ini sebenarnya channel campuran ya, walaupun awal-awal yang membahas tentang YouTuber pemula. Oke, thanks for watching, keep calm and carry on, see you in the next video.